بناؤه هو النور 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 هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi fatwa yang saya kembali pertegaskan di sini tentang konsep surga neraka. Kalau menurut fatwa kan saat sekarang ini kita hidup di dunia ini sudah itu sebenarnya surga dan neraka itu. Ya. Nah, di sisi lain ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yang bunyinya kurang lebih seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Nah, jadi artinya kurang lebih para ahli kitab, ya kan, itu masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya, kurang lebih begitu. Jadi fatwa bagaimana mau memahami ini sebenarnya? Mohon diperjelas. Kalau hanya mereka itu masuk neraka, kita tidak, itu tidak adil. Tapi kalau semua kita masuk surga dan masuk ke neraka, itu nikmat dalam kehidupan dunia dan itulah keadilan. Betapa tidak adilnya separuh manusia masuk surga, separuh masuk neraka. Itu tidak adil. Tapi kalau semua kita merasakan surga dan neraka, itulah keadilan. Siap. Terima kasih fatwa. Akan fatwa kata-kata dulu untuk surga neraka. Oh, kalau surga neraka itu menurut aku jelas nikmat dalam kehidupan dunia. Bukan benci, bukan marah Tuhan. Hanya karena kekanak-kanakan kita ketika kita mendengar kata-kata sadis dalam Al-Quran, kita menganggap bahwa itu sadis betul. Hanya karena kekanak-kanakan kita, ya kita menerima dengan kekanak-kanakan. Tapi kalau kita sudah dewasa, tidak akan mungkin lagi kita seperti kanak-kanak. Di situ dia bersembunyi, di situ dia nyata. Wal zahir wal batin. Tuhan dia luar, itu. Dia di dalam. Dia luar, dia di dalam. Di luar dalam dia. Di luar dan di dalam yang dimaksud itu apa? Yang di dalam, yang berbicara di dalam itu. Itu dia. Yang di luar dia juga. Iya, karena itu ciptaan. Berarti dia bersembunyi pada yang nyata. Bersembunyi pada yang nyata. Iya. Berarti jasad dan ruh itu begitu maksudnya. Sedangkan roh itu dikembalikan oleh gaib lagi. Jadi gaib di atas gaib. Itulah dia. Iya. Oke. Kalau diagungkan berarti yang mengagungkan lebih agung daripada yang diagungkan. Kalau diagungkan, yang mengagungkan lebih agung daripada yang diagungkan. Dia agung sendiri, bukan karena diagungkan baru agung. Berarti karena dia agung sendiri, bukan nanti diagungkan baru agung. Sampai dia layak dikatakan Tuhan. Iya. Berarti tidak perlu diagungkan ya. Dia sendiri lewat najis ini. Lewat makhluk. Iya. Karena tidak ada yang bisa mengagungkan dia selain dia sendiri mengagungkan dia, tapi lewat bangkai yang belum membusuk. Kalau saya bilang hakikatnya sebenarnya dia sendiri yang mengagungkan. Betul. Ya. Begitu ya. Iya. Atau tidak betul begitu? Cari lagi yang lain kalau tidak betul. Asli ini ya? Asli, bukan palsu. Iya, siap. Oke. Oke, fatwa seperti yang Komyu sampaikan bahwa cobaan terbesar bagi manusia adalah dunia. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk melepaskan diri dari dunia ini?
Sebenarnya kita belum bisa melepaskan diri dari dunia ini karena kita masih tinggal di dalam dunia. Masih butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah, minumlah ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Untuk melepaskan dunia ini hanya satu ya. Ingatlah selalu kepada Tuhan, jangan yang lain diingat ya. Apabila kita lupa, dalamkanlah rasa penyesalan bahwa kita telah lalai dalam tugas kita. Mohon kepada yang maha mengingat, berilah ingat kepada hambamu yang lemah ini. Kuatkanlah ingatan hamba ini kepadamu semata-mata ya Allah. Oke, thank you. Masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya petua ini yang sebenarnya? Jadi aku mau bicara ya. Iya, dijawab. Siapa? Orangnya miskin. Namaku Bukhari. Iya. Tamat dari sekolah SD. Melanjutkan sekolah agama Al Khairat. Tapi tidak tamat. Jadi jelasnya aku orang SD. Perjalanan hidupku hanya mengembara di dalam hutan-hutan. Yang menguatkan aku menyendiri tiada lain adalah yang menciptakan aku dan menciptakan kita semua. Itulah yang selalu memberikan keberanian kepadaku di hutan-hutan. Tak takut dengan apapun. Termasuk dengan neraka tidak takut? Neraka nikmat dalam kehidupan. Surga juga nikmat dalam kehidupan. Berarti sama posisinya antara surga dan neraka? Kalau surga tidak ada, neraka juga tidak ada. Jadi dua hal yang berbeda itu adalah nikmat dalam kehidupan dunia ini. Berarti siap masuk neraka kalau mati? Siap, ya. Karena penentuan masuk neraka bukan siapa-siapa. Apakah salah Tuhan kalau dia memasukkan aku ke dalam neraka? Dan kalau ia salah, siapa yang menghukum? Kan tidak salah. Berarti terserah dia? Itu urusannya dia. Ya. Oke. Jadi berikutnya terkait dengan hari pembalasan atau hari kiamat. Ya. Bagaimana menurut Patua? Itu jelas, tidak usah diragukan. Malik Yaumiddin ya. Tidak usah diragukan, itu pasti tiba ya. Tidak usah diragukan. Berarti jadi bagi orang yang awam iya. Yang pengetahuannya di tingkat rendah, betapa takutnya akan berhadapan dengan malakul maut yang tak pernah merasa belas kasih kepada si cantik, kepada si jelek, kepada siapapun, yang kaya, yang miskin, semua direnggut nyawanya. Hanya mungkin orang-orang yang tidak direnggut dengan kasar nyawanya, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pencipta. Oke. Di saat-saat kita membersihkan badan kasar kita, jangan lupa pula membersihkan jiwa kita. Sabun badan kasar kita adalah sabun biasa, tapi sabun yang dipergunakan untuk mencuci jiwa bukanlah sabun biasa. Sabun ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istighfar. Ya, jangan lupa istighfarlah setiap waktu, karena diri kita ini masih berlumur dosa. Ya. Ingat, jangan pernah merasa suci. Itulah tugasmu yang engkau harus tunaikan. Insya Allah, rumah yang kotor, yang dikotori olehnya, bukan siapa-siapa yang mengotori rumahnya, ia juga. Dan membersihkan rumahnya, ia juga.
Jadi segala perkara dari dia, akhir segala perkara ia. Amin. Sebelum makhluk ada, masih semata-mata Tuhan sendiri. Dia bertanya, kalau ada yang menjadikan aku mohon, ya, aku dinamai. Ternyata tidak ada yang menamai dia. Berarti aku akan jadikan diriku di dalam diriku, lalu aku sendiri yang menamai diriku. Apabila ada yang menamai aku, berarti masih ada yang lebih dahulu dari adanya daripada aku. Sedangkan tidak ada lagi, berarti akulah yang terdahulu, yang tak punya permulaan adanya. Ya. La ilaha illallah, itulah kata-kata Tuhan yang awal dia ucapkan, tetapi belum ada bunyi. Nah, Konsep kebahagiaan yang di dunia ini menurut Patua itu seperti apa? konsep semu. Semu. Kami katakan semu. Iya, bagaimana itu? Tidak ada yang abadi. Silih berganti suka dan duka, dan itulah nikmat kehidupan dunia. Sekilas, suka duka silih berganti, sebagaimana bergantinya malam dan siang suka duka. Jadi kalau mau cari bahagia yang sejati, aku setuju dengan seorang pujangga Arab berkata, mencari bahagia yang sejati bukan di dunia, ia berada di balik sana. Jadi kehidupan dunia hanyalah sebuah mainan. Iya. Ya, sampai kau katakan ulang-ulang sudah, ini sandiwara. Siapa yang bersandiwara? Ya pencipta alam lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedaannya antara tidur dengan mati itu apa? Ada penggambaran orang ya, bahwa tidur itu adiknya mati. Kalau aku mengatakan mati itu tidak ada, ya. Kalau tidur sering, tapi mati itu tidak ada. Coba yang tidur masih kayak hidup, iya hidup karena tak pernah berhenti napasnya. Jadi mati itu tidak ada. Kalau saya katakan ada tidak persamaan antara orang tidur dengan orang mati? Sudah ku bilang mati itu tidak ada. Tidak, kita berbicara dalam konteks yang berbeda. Seandainya saya mengatakan ada tidak kesamaan antara orang tidur dengan orang mati? Tidur lalai dalam segala-galanya. Tidak ada orang yang tidur itu yang sudah tidurnya masih ada keingatannya. Tidak ada. Tapi hidupnya tetap hidup. Kalau mati? Tidak ada mati. Benar. Ya, Tidak ada mati. mati itu tidak ada. Hayun berarti tidak mati. Hidup berarti tidak mati. Jadi kayak orang misalnya mati. Itu hanya peralihan hidup, bahasa kasar saja itu. Dikatakanlah mati. Nah, bagaimana dasarnya Patua sehingga mengatakan perpindahan hidup? Karena hidup itu tak pernah mati, hanya dipindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Ya. Contoh yang paling dekat, ketika kita keluar nyawa ini dari dalam bangkai, ya, badan kasar kita, apakah itu dikatakan mati? Itu hanya bahasa biasa yang sesungguhnya bukanlah mati. Saatnya berpindah kita ke alam yang lain. Ya, asal api kembali kepada api, asal air kembali kepada air, asal tanah kembali kepada tanah, semuanya kembali kepada keabadian. Rohnya mau kemana? Iya, dalam bahasa Hindu ke alam nirwana, ke alam surgawi. Jadi mati itu tidak ada. Maksudnya kalau saya paham Tuhan Patua ini berbicara dalam konteks Tuhan kan? Iya. Sehingga memang kalau di konsep Tuhan tidak ada memang mati. Iya. Kan? Namun yang saya mau lebih dipertegas di sini atau diperjelas, kalau kita tidur itu kan kita kadang mimpi kan? Iya. Nah, itu menggambarkan bahwa kita tidak mati. Iya. Nah, yang saya mau cocokkan sekiranya ini benar,
tolong dibilang benar. Kalau salah, saya minta tolong dibilang salah juga. Apakah orang mati itu sedang bermimpi? Saya katakan seperti itu. Bagaimana menurut Ketua? Kalau aku mengatakan bukan mimpi, iya. Nah, itu. Nah. Bukan mimpi. Bukan mimpi, bukan hayalan. Kenapa? Menuju kepada kehidupan yang abadi. Bagaimana mungkin dikatakan mimpi? Iya, Iya. karena memang jasadnya itu kan tidak bergerak. Betul. Tetapi apakah kita tahu dia punya ruh itu seperti orang tidur, seperti orang mimpi? Kalau aku mengatakan tidak, dia sudah bangun dari tidurnya. Sebenarnya kita ini berada di alam kematian dalam bahasa kasarnya. Ini bahasa Sesi Jenar mengatakan kita berada di alam kematian. Ketika keluar roh, barulah kita hidup. Ketika keluar ruh, Barulah kita hidup menuju kehidupan yang kembali. ini secara bahasa sebenarnya tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang hidup dikatakan mati? Karena akan mengalami mati nanti, yaitu peralihan hidup. Iya. Oke. Makna dari segi etimologi bahasa, kata mati itu sesuatu yang tidak bergerak kan? Dia tidak dari hidup ketika dia sudah tidak bergerak, ya kan? Itu dikatakan mati. Nah, Betul. dalam konteks itu saya berbicara ini. Betul. Tapi sungguhlah susah membahasakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa itu artinya? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang dulunya kamu tidak ada, dalam bahasa kasarnya mati, lalu ada. Ada itulah yang dikatakan wujud nyata, kita berada di alam yang nyata. Lalu tidak ada lagi. Yang gaib itu tetap gaib, tapi yang gaib itu menampakkan, ya. Itulah wujudnya. Dia bersembunyi pada wujudnya yang nyata itu. Zahiru Rabbi ala batinul amdi, berulang-ulang sudah katakan Zahiru Rabbi ala batinul amdi. Dia bersembunyi pada yang dia ciptakan. Dia semua. Ya, apalagi mau diragukan? Ya. Hanya perbedaannya pencipta dengan yang dicipta beda jauh kan? Hamba tetaplah hamba. Yang dicipta tetap dicipta, pencipta tetap pencipta, yang dicipta tak bisa mencipta. Pak Jenggot tetaplah berjenggot, ya kan? Dan saya tetap Kalau kucukur, jangan dicukur. Itu kalau dicukur itu mengurangi nikmat Tuhan. Bagaimana? belum tentu. Kalau ini mengganggu, Apakah selama ini itu iya ada banyak mengganggu. Ketika aku pikul kayu terjepit, waduh aku disiksa dengan janggut. Maka aku potong. Tapi kan di situ ada malaikat yang Wah, bergantung. kamu lihat. Oh, ini goblok. Tolol. Oke. Campur tidak seriusnya guys. Sorry atas semuanya. Thank you.